Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Senang ya? Senang sekali. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, semuanya yang cantik, yang ganteng, semuanya duduk dulu. Ya. Nah, sudah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, lipat tangannya. Tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah sekolah minggu online. Biarlah firman Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun langkah kami. Kami mau bersukacita karena Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Tetapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu ya. Oke, kita mau menyanyi karena tema pada cerita firman Tuhan hari ini adalah rasa cukup untuk bersyukur. Nah, kita mau menyanyi bersyukur gitu ya. Bisa kan ya? Bisa. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Yeay, keren sekali, tepuk tangan dulu. Nah, rasa cukup untuk bersyukur itu kita baca dari Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai 21 ya. Yang sudah bisa baca sendiri nanti boleh dibaca sendiri. Yang belum bisa baca sendiri bisa dibacakan mama atau baca bersama dengan kakak ya. Kakak ulangi lagi. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ceritanya seperti ini firman Tuhan. Perumpamaan orang yang kaya. Orang yang kaya. Orang kaya itu pasti hartanya banyak sekali, nggak habis-habis mungkin ya. Kalau sekarang orang kaya bisa beli mobil banyak, rumahnya besar, sepeda motor banyak, kalau punya anak kecil mainannya banyak. Nah, seperti itu. Nah, perumpamaan orang kaya ini, dia hanya punya pikiran yaitu apa? Sibuk menambah kekayaannya. Dia sibuk menambah kekayaannya. Apa ya, dengan cara apa ya? Dia sibuk bekerja, dia sibuk cari bisnisan, dia sibuk mencari apapun. Pokoknya yang bisa menghasilkan dan menambahkan kekayaannya, sampai dia itu nggak tahu lagi loh, karena dia orang yang pengennya kekayaannya nambah, dia sampai nggak tahu lagi. Waduh, uangku semakin tambah banyak, nggak ada tempat lagi, sampai nggak ada tempat lagi untuk naruh uang. Coba bayangin, dipikirlah, uangnya banyak sampai nggak ada tempat lagi buat naruh. Berarti banyak banget ya. Uangnya banyak banget. Lalu dia karena ingin menambah keuangannya terus, menambah kekayaannya terus, dia membuat gudang.
Dia sampai membuat gudang untuk menyimpannya, karena bagaimanapun juga kekayaannya, hartanya itu kan harus disimpan, ya kan? Karena itu miliknya. Makanya dia membuat tempat penyimpanan harta kekayaannya, membuat gudang, membuat brankas untuk menyimpan uang. Dan dia dalam berpikiran seperti ini, berharap dia akan menikmati kekayaan untuk dirinya sendiri. Ya, loh, aku kerja sendiri, ini uangku sendiri, ya aku buat aku sendiri dong, gitu kan ya. Sama kalau tokoh kartun itu, siapa kira-kira yang tokoh kartun itu kaya? Coba, sering sekali bangga dengan uangnya, uang koin gitu. Ada yang pernah melihat Donald Bebek? Nah, Donald Bebek, wek. Nah, itu punya paman. Namanya Paman Gober, ya kan? Paman Gober ini orang yang kaya, punya koin banyak, ditaruh di tempat, di sebuah gudang. Kalau kita lihat, Paman Gober itu sampai mandi uangnya, diterbang-terbangin. Wah, mandi uangku banyak, main seluncuran, shoot. Nah, seperti itu. Karena saking banyaknya uang. Ada lagi siapa ya tokoh kartun? Kalau kalian melihat SpongeBob, ya kan? Itu ada namanya siapa? Mr. Krabs. Nah, itu juga memiliki uang yang banyak. Bahkan dia bisa tidur di tumpukan uang di situ, bisa bernyanyi-nyanyi seperti mandi bola, tapi dia mandinya mandi uang koin, ya kan, yang dia punya. Nggak ada yang boleh mengambilnya satu koin pun, karena dia berpikir, itu hanya untukku, aku harus terus mencari uang itu hanya untukku nanti, gitu kan. Nah, kembali lagi ke perumpamaan orang yang kaya tadi, ya. Dia mengumpulkan terus-menerus dan tidak pernah memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Gitu. Contohnya teman-temannya, tetangganya, seperti itu. Karena dia sibuk nyari untuk menambah kekayaannya itu, dia tidak mau memperhatikan sekitarnya, bahkan tidak pernah mau menolong orang lain. Sampai lupa untuk berbagi, sampai lupa untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Wah, gimana ya itu ya? Kok bisa begitu ya? Ya karena dia sibuk sendiri. Aku harus kerja, hartaku harus banyak, kekayaanku harus bertambah terus. Karena nanti kalau sudah banyak, aku bisa pergi kemana? Ke luar negeri. Aku bisa menikmati, aku mau pergi ke pantai. Aku bisa menikmati, aku mau beli pulau. Aku mau beli mobil, beli villa. Itu buat aku sendiri, karena aku sudah bekerja sekarang. Sekarang aku menikmati kekayaanku. Yeay! Sampai dia tidak memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Lupa berbagi itu tadi, ya. Lupa membantu orang lain, lupa menolong orang lain, ya kan? Tapi dia lebih sibuk, nanti aku mau beli ini, beli itu, beli ini, pergi ke sini, pergi ke situ. Nah, seperti itu. Pergi ke sana sini sendirian semaunya, nggak ada yang ngatur apa. Itu uang aku. Nah, tetapi satu hal, orang kaya ini tidak berpikir bahwa hidupnya itu kan milik Tuhan, ya kan? Jiwanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan bisa ambil sewaktu-waktu hidupnya, alias apa? Kalau Tuhan sudah ambil hidupnya, berarti dia akan meninggal. Kalau orang sudah meninggal, dia tidak akan membawa tadi hartanya yang banyak tadi, apa mau dimasukkan ke mana waktu dia meninggal, dikubur? Enggak kan? Tetap ditinggal. Bahkan nanti kalau Tuhan berkehendak untuk mengambil dia malah tidak bisa menikmati hartanya lagi. Sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk menolong orang lain. Tidak punya kesempatan lagi untuk
berbagi dengan orang lain, ya kan? Nah, orang kaya tadi tidak berpikiran seperti itu. Seharusnya kita ini harus memiliki rasa syukur dengan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Bersyukur dengan kecukupan yang sudah kita punya, gitu ya. Kalau kita punya lebih, kita boleh berbagi dengan orang lain. Kalian, kalau anak-anak boleh berbagi apa ya? Nah, itu nanti akan ada di tantangan, oke? Nah, orang kaya tadi tidak berpikiran seperti itu. Tidak berpikiran seperti ini. Wah, uangku banyak banget ya. Aku tetap akan cari uang. Tetapi kalau nanti aku mati, hartaku buat siapa? Kan aku nggak punya siapa-siapa. Oh, mumpung sekarang aku hidup, aku mau berbagi karena aku punya uang banyak, punya barang banyak. Kali aja ada orang yang butuh, tetanggaku mungkin ada yang perlu dibantu, mungkin tetanggaku ada yang kelaparan, mungkin tetanggaku ada yang rumahnya bocor atau bagaimana, seperti itu. Harusnya orang yang kaya tadi itu punya pikiran yang seperti itu kan? Anak Tuhan itu kan harus saling menolong, harus saling membantu, harus saling berbagi juga, ya kan? Iya, Tuhan mengajarkan untuk kita saling membantu, berbuat yang baik. Tetapi orang kaya ini kok tidak punya berpikir seperti itu, gitu loh. Ya, kalau nanti dia sudah diambil hidupnya sama Tuhan, dalam arti dia sudah mati, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sia-sialah apa yang menjadi jerih payahnya selama ini, dan tidak ada kesempatan lagi untuk dia berbagi atau berbuat kebaikan. Nah, sia-sialah apa yang sudah dia kerjakan, kerja dari pagi sampai malam supaya hartanya nambah, capek badannya, lelah. Tetapi itu akan menjadi sia-sia karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, nanti kalau Tuhan sudah ambil dia tidak bisa membawa hartanya. Mungkin hartanya tadi karena dia nggak punya saudara bisa direbutan sama orang lain kan? Hartanya yang ditinggal mungkin bisa menjadi milik orang lain. Gitu. Nah, justru bukan dia yang akan menikmati jerih payahnya, seperti itu. Maka ya, jangan pernah lupa kita untuk bersyukur dan merasa cukup dengan keadaan kita. Dan belajar untuk memperhatikan sekitar. Gitu. Kakak ulangi lagi ya. Jangan lupa bersyukur dan merasa cukup dengan keadaan kita, gitu. Dan belajar memperhatikan sekitar kita. Nah, itulah anak yang baik. Jangan seperti paman Gober, punya uang tapi dia pelit, nggak mau membantu ponakannya, nggak mau membantu teman-temannya. Jangan seperti Mr. Krab juga yang dia pelit ya dengan uangnya, satu koin pun nggak boleh diambil oleh orang lain. Nah, seperti itu tidak boleh, tetapi harus belajar untuk berbagi. Nah, kalau kita memiliki sesuatu lebih, kita harus berbagi. Nah, kakak punya tantangan untuk minggu ini ya. Tantangannya adalah kalian membuat video. Nah, ini kakak mau aplikasi dalam hidup kita semua. Kalau kita memiliki barang lebih, itu apa yang akan kita lakukan dengan barang kita? Misalkan kita punya mainan, jumlahnya 3, gitu ya, sama semuanya. Misalkan ini ya, misalkan ini Spiderman, ini Spiderman, ini Spiderman. Sama bentuknya, sama warnanya.
Apa yang akan kalian lakukan dengan 3 mainan yang sama ini? Ya, ayo. Apakah mainannya ini untukku sendiri? Buat aku mainan sendiri? Kan ini punyaku. Atau, oh iya, aku punya 3. Sama bentuknya. Yang satu aku bagi buat si A. Yang satu aku bagi buat adikku. Aku punya 1. Jadi aku bisa mainan bersama-sama dengan mereka. Nah, misalkan seperti itu. Coba kirim videomu, video ceritamu ya. Jika kamu punya 3 barang yang sama gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu diceritakan ya. Misalkan seperti ini contoh ya. Teman-teman, aku punya boneka Barbie 3. Tapi kalau aku pakai mainan sendiri kan aku nggak asik gitu. Jadi aku mau bagi dengan temanku. Aku mau belajar berbagi dengan temanku. Boneka Barbieku akan aku bagi buat mereka supaya kami bisa bermain bersama-sama. Nah, misalkan seperti itu ya. Aku punya roti 1, tapi aku mainan sama temanku 2. Ya, aku mau bagi menjadi 3 biar kita bisa makan sama-sama. Nah, misalkan seperti itu ya. Ceritakanlah dengan bahasa kalian gitu ya. Nah, itu tantangannya. Terus ayat hafalan. Ya, ayat hafalan dicatat dulu ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo coba kita ulangi sama-sama yang sudah ketemu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ingat ya, dihafalkan, terus nanti dikirim videonya supaya kami tahu anak-anak Tuhan itu hebat. Ingat sekali lagi ya, kita belajar untuk berbagi, belajar untuk membantu orang lain karena itu adalah baik. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini sekian dulu. Nah, anak-anak kita mau tutup dalam doa dan kita akan bertemu minggu depannya. Oke. Sekarang lipat tangan. Kita mau tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami boleh belajar bahwa kami harus memiliki hati yang senantiasa bersyukur dengan segala apapun yang kami miliki. Dengan apa yang sudah Tuhan cukupkan untuk kami. Kami belajar bersyukur dan ajar kami untuk belajar berbagi, belajar memperhatikan sekitar, supaya kami menjadi anak yang bisa menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu kami boleh ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu minggu depan dengan kakak-kakak yang lain yang pastinya keren, dengan cerita-cerita yang keren juga. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.